Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Bibi Siti Sadar MA selaku narasumber kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Wiono MA, pimpinan Yayasan Subrono Bapani dan jajarannya. Yang saya hormati pimpinan Kepala Lembaga TK, MP, Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Subrono Bapani serta karyawan Yayasan Subrono Bapani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, dapat bersilaturahmi dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan pertemuan kita, bersilaturahmi kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para kesetiaannya. Saya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di yaumil akhir kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih, maka marilah acara kajian kita pada siang hari ini kita mulai saja. Namun sebelumnya kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah Allah memberikan kemudahan pemahaman untuk mengikuti kajian-kajian pada saat hari ini, dan sekaligus kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus pesantren, masjid, masjid taklim, Mantofani, Subono Mantofani, seluruh dewan guru dari TK sampai SMA, dan yang berbahagia yang telah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat dapat bersilaturahim, nikmat dapat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana
bulan yang lalu kita mulai kajian ini dengan melafalkan kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Marilah kita mulai dan melanjutkan kajian kita ini. Kita hadiahkan suratul Fatihah untuk yang mengarang kitab ini, khususon Sayyidina Abdul Wahab Asy-Syarani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan setelah kita mengkaji pada bulan yang lalu tentang riya. Yang kemarin kita kaji tentang riya ini berat ya. Tapi jika kita coba untuk menjalaninya, saya kira kita akan bisa menjalankannya dengan ringan, ikhlas, dan ridho. Tentunya ini harus melalui latihan. Pendidikan itu kan bagian dari latihan ya. Ibu-ibu punya murid, punya santri, sebenarnya adalah untuk menanamkan akhlak melalui latihan dan pendidikan. Pendidikan bukan hanya formal, tapi juga pendidikan non formal. Pendidikan di dalam keluarga, terutama ibu perempuan sebagai madrasatul ula, sekolah yang pertama. Termasuk ketika kita membahas kitab ini adalah untuk membiasakan, ya, menanamkan, kalau di dalam bahasa habit ya, supaya kita udah biasa. Kalau belum biasa maka itu menjadi kaget. Tapi kalau sudah biasa, insya Allah kita akan menjalannya dengan ringan. Termasuk kemarin yang kita bahas tentang riya. Ya. Riya itu seperti tidak terlihat, tetapi sebenarnya terlihat dan terasa. Bagaimana kita merasakannya, itu tergantung kitanya dan tergantung kita bagaimana melatih hati kita. Karena hati menjadi faktor utama dalam mengkaji tasawuf. Hati ini yang kemudian akan menilai. Jadi menilai, kalau di sekolah yang menilai guru, tetapi bagi kita, diri kita yang menilai adalah hati kita. Hati kita kadang menjadi jaksa, kadang sebagai saksi, kadang sebagai hakim. Jadi fungsi kolbu kita ini adalah 3. Menjadi saksi ketika kita melakukan sesuatu. Bukan orang lain, tapi hati kita. Menjadi jaksa yang menuntut diri kita. Dan yang menjadi hakim, memutuskan sebenarnya kita ini sudah benar atau tidak. Jadi kita tidak harus mengandalkan orang lain. Mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak harus tergantung kepada pimpinan, tergantung kepada pembina, tergantung kepada ketua yayasan, tetapi yang menjadi hakim, yang menjadi jaksa, yang menjadi saksi adalah diri kita sendiri. Kalau seperti itu saya kira kita tidak akan berat, karena kita sendiri yang akan memanage, mengelola diri kita sendiri.
Nah, ini dalam rangka itu kita membahas kitab ini. Bagaimana kemampuan kita mengelola diri kita, mengelola hati kita. Apalagi ketika kemarin kita bicara tentang ria. Mungkin orang lain tidak menganggap kita ria karena mungkin tidak terlihat. Tetapi justru yang menghakimi, mengatakan kita ini ria atau tidak adalah diri kita sendiri. Walaupun mungkin ada orang lain yang melihat, yang menilai, tetapi yang paling utama adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan bab yang berikutnya. Ini juga tidak lebih ringan dari yang kemarin ya, tetapi tadi kuncinya kalau kita sudah niat, insya Allah dengan segala kerendahan hati, dengan kerelaan hati, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan baik. Saya bukan menasihati Bapak Ibu, tetapi menasihati diri kita sendiri, belajar ya, mengingatkan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar aidon min adzal khalqi. Hindarilah, menghindari atau hati-hati dari menyakiti sesama makhluk. Fa innahu minasumumil qatilati. Sesungguhnya menyakiti sesama itu adalah menjadi racun yang membunuh. Ini bahasanya juga racun ya. Kalau racun pasti akan memadaratkan ya, menghasilkan sesuatu yang menyakitkan, membahayakan. Qala al-Imam Sahlur rahimahullah ta'ala bersabda, berbicara, berkata Imam Sahar rahimahullah ta'ala, innama hujibal khalqu anil wusuli wa musyahadatil malakuti bisyai'aini. Yang menghalangi manusia dari sampainya kepada musyahadatul malakut, posisi tertinggi ya. Kalau di dalam tasawuf ada istilah-istilah yang digunakan oleh para ahli atau tokoh. Kalau kita melihat dari makomat itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para calon sufi untuk mencapai pada tingkat tertentu, maka itu harus melalui makomat. Makomat itu adalah station, tahapan. Nah, sampai pada tingkat tertentu itu bisa istilahnya berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan mahabbah kalau Rabi'ah Hadawiyah. Kalau Zunnun al-Misri ma'rifah, mengetahui, mengenal Tuhan. Mengenal dan mengetahui melihat Tuhan itu bukan melihat secara fisik, tetapi melihat secara batiniah, kesadaran ruhaniah, itu yang harus menjadi catatan. Ini mengapa penting karena andai saja mengenal Tuhan, melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan diterjemahkan dalam bahasa lahiriah, itu yang kemudian ada sebagian orang yang menuduh tasawuf itu menyimpang. Kan kita tidak mungkin melihat Tuhan secara lahiriah. Tidak mungkin kita menyaksikan Tuhan secara lahiriah. Yang ada di dalam tasawuf itu ma'rifat, musyahadah itu adalah penyaksian, penglihatan, pengenalan Tuhan secara kesadaran ruhaniah. Kalau kesadaran ruhaniah itu adalah fungsinya adalah hati, bukan mata zahir. Jadi mata batin. Siang-siang ngantuk ya Bu kalau begini. Katanya serius banget Bu, serius kalau ini ya Bu ya. Tapi ini keseharian kita sebenarnya. Nah, maka akan terhalang seseorang manusia untuk sampai pada tingkat puncak musyahadatul, bahasanya di sini musyahadatul malakut bisyai'aini, dengan dua perkara. Tidak akan sampai pada tingkat tertentu jika ya dua hal, su'il tu'mati,
buruknya makanan. Apa yang dimakan buruk. Buruk itu bisa secara lahiriah, mungkin akan mengakibatkan sakit perut ya. Sekarang itu kan penyakit itu memang sumber utamanya dari makanan yang tidak tepat. Atau makanan yang memang secara ruhaniah tidak halal, haram ya. Itu akan mengakibatkan terhalangnya musyahadatul malakut sampai pada titik tertentu. Kalau Ibnu Arabi itu menyebutnya wahdatul wujud. Kalau Abu Yazid Al-Bustami disebutnya ittihad. Fana, baqo, ittihad. Penyatuan dengan Sang Pencipta. Penyatuan di sini juga bukan menyatu secara fisik. Nah, ketika ada klaim bahwa tasawuf itu zindik, sesat, karena memaknai ittihad itu penyatuan secara fisik. Ini salah, keliru. Tidak ada penyatuan secara fisik karena Tuhan sebagai sesuatu yang imateri tidak mungkin bersatu dengan sesuatu manusia, makhluk alam yang materi. Jadi penyatuan adalah penyatuan secara ruhani. Ibu pernah merasa bersatu? Merasa dekat lah gitu, dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Kapan kira-kira? Kalau ibu sedih biasanya rasanya Tuhan dekat banget. Nangis ya. Kayaknya didengar gitu ya. Tapi kalau sedang bahagia banyak uang kayaknya lupa. Tapi kalau sedang sesuatu punya masalah terus kita berdoa tadi ya ketika tahajud, rasanya Tuhan di depan kita, dekat banget ya. Sebenarnya kan konsepnya tasawuf itu memposisikan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Mengapa Robiah Adawiyah konsepnya mahabbah, cinta? Karena apa? Tidak ingin memposisikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang ditakuti. Tuhan adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Kan dalam Asmaul Husna ya. Ya Rahman, Ya Rahim. Itu Rahman, Rahim. Yang memberikan nikmat besar dan nikmat kecil. Nikmat besar sekarang di dunia, nikmat kecil nanti insya Allah di akhirat. Jika apa? Jika kitanya betul. Jika kitanya taat pada Allah. Nah, ketika itu kita sebenarnya ada rasa kedekatan kita dengan Tuhan, dengan Allah Sang Pencipta. Nah, sebenarnya di dalam tasawuf itu kan ingin bagaimana kita cara memposisikan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Oleh karenanya yang kita kaji ini adalah bagian dari cara supaya kita merasa dekat dengan Allah. Nah, tadi yang menghalangi untuk menyampai situ itu adalah dua tadi. Buruk makanannya, baik makanan yang secara lahiriah maupun secara batinnya. Halal atau haram, syubhat atau bukan. Makanya ada istilah dalam tasawuf itu waro'i. Ibu pernah ya istilah dengar waro'i. Waro'i itu adalah orang yang apik, yang hati-hati. Kalau di Tasik, Bapak pernah ke Tasik ya. Sejak dulu ada satu daerah semua perempuan menggunakan cadar. Jadi cadar sekarang itu sih udah didahului oleh orang-orang Tasik yang sebenarnya mereka hasil penelitian yang kami lakukan dengan mahasiswa diantaranya adalah tarekat Sanusiah. Tarekat Sanusiah itu adalah tarekat selain mengenalkan ajaran tasawuf juga memperkenalkan bahwa di dalam tasawuf juga diajarkan tentang kesehatan. Makanya salah satu di antara ajarannya adalah mengharamkan rokok. Nah, kebetulan ayah saya waktu sakit ada yang memberikan pengobatan di situ. Ditanya, Bapak dulu merokok enggak gitu? Sama kiainya. Ya, pernah merokok, tapi sudah berhenti 3 tahun yang lalu.
Waktu ayah saya mau melepas ininya ya. Kemudian kata kiainya, Bapak sekarang tobat khusus dari merokok. Jadi para bapak-bapak yang masih merokok, mudah-mudahan tidak ada yang merokok. Itu untuk sanusiah, tarekat sanusiah Pak ya. Jadi mohon maaf ini bukan kata saya. Jadi ada yang mengharamkan merokok, kemudian khusus mohon taubat dari merokok. Itu salah satu yang diajarkan. Dan termasuk yang mengajarkan pengobatan secara herbal. Yang itu salah satunya ada yang pakai macam-macam lah, itu saya tidak paham. Artinya bahwa tarekat itu bukan hanya mengajarkan zikir, bukan hanya mengajarkan la ilaha illallah, bukan hanya mengajarkan sholat, tetapi juga mengajarkan bagaimana mempraktekkan untuk kesehatan dirinya secara lahiriah. Termasuk Suryalaya ya, bapak-bapak ibu mungkin yang tahu Suryalaya itu kan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Abah Anom, Abah Sepuh Abah Anom. Nah, salah satu yang dilakukan oleh mereka adalah bagaimana mengangkat, menyembuhkan orang-orang yang kena narkoba. Nah, jadi saya biasanya kalau tidak pandemi membawa mahasiswa yang jurusan atau mata kuliahnya ada pengantar ilmu tasawuf atau tarekat, karena diperkenalkan tentang tarekat-tarekat yang ada di Indonesia, praktikumnya mendatangi kelompok-kelompok tarekat, termasuk saya bawa ke tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Suryalaya. Nah, di sana ada salah satunya pengobatan untuk korban narkotika, ada khusus untuk inabah perempuan, putri. Ternyata korbannya banyak yang cantik-cantik, muda-muda. Ketika kami ke sana itu pada teriak-teriak. Saya tidak tahu ya awalnya kenapa itu teriak. Rupanya dia sedang sakau, ketagihan ya gitu ya. Ada yang nyilet-nyilet ya tangannya, kemudian dia sedot. Karena di sini masih ada obatnya ya, mungkin itu salah satu. Dan ketika dimandikan, salah satu pengobatannya kan dimandikan di malam jam 2 ya, jam 2 jam 3, kemudian disuruh tahajud, kemudian zikir. Ini bekas luka itu kan perih. Mungkin salah satunya mengapa ada yang nangis ya, teriak dan sebagainya. Nah, itu banyak yang sembuh melalui zikir lewat tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ini sebenarnya adalah praktek yang bahwa tarekat itu bukan sekedar tadi ya zikir, sholat, ya, tahajud, tetapi justru bagaimana menerapkan praktek-praktek itu dalam mengentaskan ya, membangun, menghindari ya, atau membantu orang-orang yang kena korban, terutama terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Nah, tadi yang menghalangi itu tadi ada 2 ya, makanannya yang kurang baik ya, sutomati wadal khalqi, dan yang menyakiti sesama. Wa qala aidan usuluna sab'atun at-tamassuku bi kitabillahi ta'ala wal iktida'u bi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dasar-dasarnya untuk mencapai tadi musyahadatul malakut, untuk mencapai tingkat ya, tingkat tertentu, kedudukan yang tinggi, kalau dalam bahasa tasawuf pada tingkat kesufiannya, maka pertama adalah harus at-tamassuku bi kitabillah, berpegang teguh kepada kitab Allah. Ini jelas ya, kita harus memegang teguh kepada kitab Allah. Di dalam surat Al-Isra ayat 9 misalnya disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nanti bisa dilihat langsung ya di Qur'annya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihati anna lahum ajran kabira. Quran itu adalah petunjuk ya.
Jadi mengapa saya tegaskan di sini ayat ini, ada sebagian orang yang menganggap bahwa tasawuf itu tidak bersumber dari Al-Quran. Apa itu tasawuf? Enggak ada kok dalam Al-Qurannya. Padahal semua nilai-nilai tasawuf itu terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Memang di dalam Al-Quran tidak terdapat kata tasawuf. Kalau ibu cari dari mulai bismillah sampai An-Nas, memang tidak ada kata tasawuf, tidak ada. Tetapi ajaran-ajarannya, nilai-nilainya semua bersumber dari Al-Quran. Pertanyaannya, apakah tasawuf itu terpengaruh oleh ajaran lain? Bisa jadi. Mengapa? Manusia itu kan bergaul, bersosialisasi. Para sufi waktu itu memang bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam. Bisa jadi ada ajaran-ajaran yang dipengaruhi oleh ajaran di luar Islam. Tetapi sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya, apakah Rasulullah adalah seorang sufi? Kalau saya bertanya, Rasulullah sufi atau bukan? Sufi. Apa buktinya? Bukan. Waktu itu kan Rasulullah belum ada istilah sufi. Memang siapa yang mengatakan bahwa di dalam Islam ada ilmu tasawuf? Memang pada masa Rasulullah belum ada istilah tasawuf. Kalau pertanyaannya apakah Rasulullah seorang sufi pada masa Rasulullah, pada masa sahabat awal, memang belum ada istilah sufi. Memang Rasulullah belum diistilahkan atau disebut sebagai seorang sufi. Karena istilah tasawuf, ilmu tasawuf itu muncul pada sekitar abad kedua Hijriah. Jadi kalau abad kedua Hijriah itu berarti kalau Masehinya tahun berapa? Rasulullah lahir tahun berapa, Bu? 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil, berarti 571 Masehi abad ke-6 Masehi. Ya. Hijrahnya berarti beda 6 tahun. Beda 6 abad. Berarti kalau istilah tasawuf itu muncul abad kedua Hijriah, berarti tasawuf baru muncul istilah itu abad ke-7 Masehi atau abad ke-6 Masehi. Jadi pada masa Rasulullah memang belum digunakan istilah ini. Baru setelah abad ke-1 Hijrah itu kan ketika Rasulullah hijrah, masih ada Rasul, masih ada Rasulullah. Abad kedua Hijriah baru istilah itu muncul. Sufi atau siapa? Abu Hashim Al-Kufi yang mempopulerkan istilah tasawuf. Oleh karena memang kalau kita cari di dalam Al-Quran tidak ada istilah tasawuf. Tetapi ajaran dan nilai-nilainya terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Itu mengapa ada kita berlandaskan kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi kita harus berpegang tuh kepada kitabullah. Wal iktida'u bi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harus taat kepada Rasulullah. Ini artinya bahwa di dalam tasawuf itu kita tidak boleh lepas dari Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul. Mengapa ini penting? Ketika ada tuduhan terhadap tasawuf bahwa tasawuf itu tidak bersyariat, tidak tasawuf tidak bertauhid, tasawuf tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis, itu ada keliru besar. Karena apa? Tasawuf berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, berpegang teguh kepada kitabullah, dan harus taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi kunci. Yang ketiga, wa aklul halal, makan makanan yang halal. Nah ini yang mungkin kadang kita
masih susah ya, bukan susah mungkin, kalau halal haram iya, mungkin yang agak sulit syubhat, yang masih apa ya, mudah-mudahan enggak sih ya ibu-ibu ya, udah subhat yang enggak jelas halal haramnya, kalau bisa tinggalkan saja ya. Tapi kalau yang haram saya kira udah jelas, pasti ibu-ibu tahu mana yang halal mana yang haram. Landasannya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil bautili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqum min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jangan kalian memakan harta ya yang batil. Batil itu bisa jadi zatnya, haram itu bisa jadi zatnya, atau haram itu bisa jadi cara memperoleh harta itu, cara memperoleh makanan itu. Jadi kalau di dalam ilmu akhlak, sesuatu itu bisa dianggap baik jika caranya baik dan niatnya baik. Bisa nggak membedakan? Sesuatu dianggap baik bila cara dan niatnya baik. Ada niatnya baik tapi caranya tidak baik. Contohnya apa, Bu? Caranya baik. Niatnya baik. Saya ingin sedekah kepada seseorang. Niat baik. Sedekah adalah sesuatu yang baik. Tapi caranya tidak baik. Memberikan sumbangan pada pengemis. Niatnya baik, saya ingin mengasih sesuatu. Kemudian caranya dilempar. Perbuatan itu menjadi baik atau tidak? Tidak baik. Karena apa? Niatnya baik tapi caranya tidak baik. Itu. Atau sebaliknya, caranya baik tapi niatnya tidak baik. Sama ingin bersedekah. Tapi niatnya saya bersedekah karena ingin disebut saya seorang yang dermawan. Menyampaikannya dengan baik ya, anak yatim diusap-usap. Tapi jangan lupa media harus disorot semua ya. Ditampilkan di semua televisi ya. Niatnya tadi kemarin Bu apa Bu? Sedekahnya baik, caranya baik, memuliakan anak yatim ya dengan cara yang baik. Tapi dengan niat ingin disebut sebagai seorang dermawan, orang yang baik, sebenarnya itu adalah tidak baik. Jadi dua hal itu, cara dan niatnya harus sama-sama baik. Sama dengan mencari harta juga seperti itu. Bisa jadi memang zatnya, misalnya anjing, babi kan sudah jelas haram ya. Atau yang halal tetapi caranya tidak halal, itu kemudian menjadi haram juga, sama. Wajinabul ma'asi, dan menjauhkan diri dari kemaksiatan, menjauhi perilaku maksiat. Al muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada nafsah. Sebenarnya kita ini punya dua potensi. Nah ini Bu, yang kita selalu berperang ya Bu ya. Ibu-ibu kesini berperang nggak Bu? Berperang nggak Bu? Berperang dengan apa? Satu, berperang dengan ngantuk. Yang kedua, berperang dengan lapar. Belum pada makan ya Bu ya? Belum. Berperang Ibu. Ya, perang mata ya, itu ada, kita berperang karena kita ini punya dua potensi. Ada potensi yang kelihatan, ada yang tidak. Al-bu'dul malakut, yang kedua al-bu'dul bahumi. Kita punya dua potensi, potensi kemalaikatan dan potensi kebinatangan. Selalu berperang. Kalau dalam Al-Quran disebutkan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dua potensi yang jelek ya, lacur, potensi yang baik. Itu selalu berperang. Makanya Rasulullah sebenarnya perang yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Karena tadi Ibu berperang ke sini itu dengan lapar dan ngantuk, tapi apa?
Berperangnya dengan apa? Yang baiknya apa ini? Al-bu'dul malakutnya ke sini Ibu mau apa, Bu? Menuntut ilmu atau bersilaturahim? Berperang dengan rasa lapar dan ngantuk, atau mungkin ada bisikan-bisikan, nggak usah lah, nggak enak, yang isinya juga perempuan, nggak usah datang. Pasti paling nasehatin kita kagak enak. Itu betul-betul berperang. Antara potensi baik dan potensi buruk itu adalah pasti berperang. Nah, sebenarnya orang yang bisa mengalahkan al-bu'dul bahumi, potensi kebinatangan, dia sebenarnya orang yang sukses. Nah, ini mungkin untuk kita nih semua tenaga pengajar ya, termasuk saya yang ngajar juga. Sebenarnya kesuksesan kita semua, kesuksesan Bapak Ibu Ustadz Ustazah, bukan hanya disandarkan kepada kecerdasan ini, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan tadi al-bu'dul bahumi dilawan dengan a'udul malakut. Jika potensi kemalaikatannya menang, sebenarnya kita termasuk orang yang sukses. Silakan Ibu Bapak coba sendiri, lihat sendiri, nilai sendiri. Kita ini termasuk udah sukses apa belum? Jika sudah bisa mengalahkan potensi buruk, potensi kebinatangan, maka sesungguhnya kita sudah sukses. Kalau di dalam tasawuf ada 3 hal. Ada istilah tahalli, tahalli, tajalli. Hurufnya sama, tapi hanya beda titik doang. Tahalli titiknya di atas, mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk. Berarti tadi yang sifat-sifat kebinatangan itu dihilangkan. Tahalli tidak ada titik di bawah maupun di atas. Mengisi dengan hal-hal yang baik, dengan sifat-sifat yang baik. Tajalli, maka hadiahnya adalah kita akan tersingkap. Tadi, kalau dalam istilah di sini adalah musyahadatul malakut, penyaksian ke istilah di dalam tasawuf falasi musyahadah, ma'rifah, wahdatul wujud, ittihad, mungkin itulah kesamaannya, mirip-mirip tapi sebenarnya tidak sama. Ada mahabbah yang digunakan oleh Rabi'ah Adawiyah. Nah, ketika seseorang sudah berhasil melawan potensi kebinatangan, kemudian yang menang potensi kemalaikatan, maka sesungguhnya itu kita termasuk bagian dari orang yang sukses. Siapa yang menilai diri kita sendiri? Karena apa? Qalb kita, hati kita adalah sebagai saksi, sebagai jaksa, sebagai hakim. Tidak usah mengandalkan orang lain. Saya suka sampaikan pada mahasiswa, saya ini di kelas hanya 2 jam. Saya tidak mungkin mengontrol kalian selama 22 jam. Ya kan? Mungkin termasuk ibu-ibu bapak-bapak ya. Apakah 24 jam bisa mengontrol santri-santri dan murid-muridnya? Kan tidak. Jadi yang harus mengontrol bagi orang dewasa ya, kita bicara kepada orang dewasa. Yang mengontrol kita semua adalah diri kita sendiri. Termasuk kita. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Dengan konsep tadi, bahwa diri kita, hati kita adalah sebagai jaksa, sebagai saksi, sebagai hakim. Kalau sudah ada itu Bu, nggak ada. Nggak enak sama kepala sekolah, nggak enak sama pimpinan yayasan, nggak ada. Yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Yang berikutnya, tadi sampai mana? Wat taubatu. Yang ke berapa? 5 ya? Taubat. Taubat ini mungkin nanti ada kajian khusus ya. Bukan taubat sambal. Tapi nggak apa-apa taubat sambal daripada tidak pernah taubat. Ya, taubat sambal itu kan, aduh pedes nggak makan lagi cabai dah. Tapi besoknya kita makan lagi. Tapi kalau kata Buya Ar-Razi, daripada enggak, memang kita begitu. Karena antara al-bu'dul malakut dengan al-bu'dul bahum itu selalu berantem terus. Siapa yang menang?
Ketika kita bertaubat, kita sedang di posisi malaikat al-bu'dul malakut itu menang. Tetapi kita melakukan hal yang buruk lagi, maka itu tadi potensi buruknya muncul lagi. Makanya iman kita itu yazid wa yankus. Turun naik. Kemarin rajin tahajudnya. Jam 3:30 4 udah bangun semua. Besoknya subuh kesiangan gitu ya. Turun naik. Makanya istilah itu harus ngecas. Ya Pak ya? Ngecas itu ya ngecas, ngisi lagi baterainya. Harus diisi terus ya. Mungkin ada sebagian orang umroh itu ngecas ya. Tapi ada yang sebagian umroh ya bukan ngecas. Malah mungkin banyaknya apanya? Riaknya. Ya kan Bu? Bisa jadi. Pas datang ke Mekah yang dilakukan apa? Selfie dulu. Di belakang Mekah. Saya sudah sampai jam berapa di Mekah. Mungkin beritanya seperti itu ya kemarin ya, nyinggung lagi ke ria. Berita di itunya begitu, alhamdulillah sudah sampai di Mekah pukul 13. Tapi dari kalimat itu tidak masalah, tidak ada unsur ria mungkin. Tetapi ketika hatinya, oh saya sudah sampai ke Mekah. Saya kalau udah ke Mekah berarti orang menganggap saya itu bersih. Itu muncul lagi. Sesuatu yang kita menganggap bukan ria, sesungguhnya kemarin apa? Ria. Ya kan? Kita menganggap diri kita tidak ria, sesungguhnya kita ini ria. Nah, termasuk hal yang mungkin dianggap sepele. Oleh karenanya yang menilai kita ria itu bukan siapa? Diri kita, bukan orang lain. Mungkin dari ungkapan itu tidak terlihat rianya. Tetapi kalau kitanya niatnya adalah memang ingin tidak disebut ria, sesungguhnya adalah ria. Gampang-gampang susah lah Bu ya. Yang menilai diri kita sendiri. Wa ada ul hukuki, dan yang keenam melaksanakan kewajiban. Kewajiban itu banyak hal ya. Kewajiban lahir, kewajiban batin. Di antaranya misalnya surat An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama. Udah lebih ya Bu ya Pak, kok enggak ada yang ngingetin. Udah 13:57. Ya, sampai selesai nomor 7 ya. Jadi melaksanakan kewajiban ya, tadi menjauhi kemaksiatan itu adalah untuk dasar-dasar sampai kepada tingkat ya, tingkat mencapai tingkat kemuliaan, kedudukan tinggi. Dan yang ke berapa Bu? Wakaful adza ya, dan mencegah dari sesuatu yang buruk. Adza, pilara kalau dalam bahasa Sunda ya. Yang menyengsarakan, yang itu terdiri dari 2 warna. Di antaranya adalah kafu adzal jawarihil zahirah, yang menyakiti secara lahiriah, melukai secara kelihatan. Ya. Ini zohir, gampang menilainya. Saniyahuma, dan yang keduanya adalah kaful qalbi amma yahturu fihi min su'iz zanni bin nasi fa innahu minas sumumil qatilati wala yash'uru bihi kullu ahadin la siyama su'ul zonni bil auliya'i wal ulama'i wa hamalatil Qur'an. Nah, ini yang agak silent, tersembunyi. Yang ada 2 warna kan, ada yang kelihatan melukai, yang membuat kita sakit itu yang zohir kelihatan, yang batin itu melukainya secara batin tidak kelihatan. Di antaranya adalah menjaga hati ya, tidak terbetik dari su'uzon, buruk sangka. Sebenarnya penyakit kita pada umumnya itu adalah gampang buruk sangka. Ya, ada orang lewat lagi nunduk, dia mah kalau lewat nggak pernah permisi. Ya kan? Ketika ada orang lewat agak gini jalannya, dia mah nggak ada sopan-sopannya, jalan nengadah ke atas aja. Ya kali aja memang dia gayanya begitu ya. Iya, salah mulu deh ya. Itu sebenarnya kitanya sendiri sebenarnya ya. Ya terserahlah orang lain mau niatnya apa, yang penting kitanya. Jadi kita tuh nggak beban.
Ya, banyak orang itu teraniaya oleh prasangka diri kita sendiri. Yang itu belum tentu orangnya itu begitu. Ya kan Bu ya? Ini sih baca saya diri saya sendiri sih, nggak tahu ibu-ibu bapak mudah-mudahan sih nggak begitu ya. Tapi kadang-kadang kita dibentuk pikiran kita itu oleh diri kita sendiri dengan prasangka buruk. Misalnya datang mertua, biasa deh pasti kesini. Padahal itu mertua kangen sama cucunya coba. Ya Bu, kalau mertua nggak datang-datang, mertua nggak ada sayang-sayang abang, nggak pernah datang ke sini. Padahal memang nggak punya ongkos untuk datang. Kenapa nggak dijemput oleh mantunya? Kan begitu ya. Jadi itu sebenarnya dibentuk oleh kita sendiri. Kalaupun kenyataannya begitu, ya kita nggak usah mikirin itu. Tapi itu justru akan menyakitkan dan menyengsarakan kita sendiri. Ada tetangga beli mobil, tuh lihat pasti dia pamer deh beli mobil. Baru kemarin beli mobil, lah uangnya dia. Ya, tetangga beli mobil, kita yang masuk rumah sakit. Iya, tetangga beli motor, kita yang panas. Karena apa? Nah ini mungkin buat kita, buat saya, buat kita, terutama mungkin ibu-ibu yang menemani, mendampingi anak ya. Sejak kecil jangan ditanamkan rasa apa Bu? Iri. Ya Bu. Temennya beli boneka. Anak kita lihat boneka temennya. Mama beliin boneka dong. Iya beli yang lebih bagus dari itu, kita bisa beli. Itu yang ngotot emaknya. Padahal kita harus bertanya dulu, memang suka. Atau misalnya inilah kebutuhan sekolah lah ya. Biasanya sekolah kan anak-anak temennya beli tas baru ya kan. Ibu harus tanya, "Mah, itu teman aku beli tas baru, aku mau dong beli tas baru." Berapa, tanyain, di mana belinya, di toko apa, di mall apa? Itu sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya kita menanamkan rasa iri kepada orang. Panasan kalau bahasa Sunda. Panasan tahu nggak Bu? Panasan itu penyakit yang harus dihilangkan betul. Panasan, mungkin bapak-bapak juga itu. Sekarang si bapak itu mobilnya sudah baru lagi tuh. Masa kita sama-sama guru nggak bisa? Itu sebenarnya menanamkan panasan. Yang itu penyakit yang iya bisa merusak semua itu. Gara-gara panasan itu ya kita bisa hancur lebur gitu ya. Nah itu kemudian anak, kalau kita tidak dikasih logikanya, memang tasnya sudah jelek. Kalau sudah jelek, sudah putus, mama belikan. Tapi kalau ini masih bisa dipakai, walaupun kita punya uang, harus diberikanlah alasan mengapa kita membelikan. Supaya tadi menanamkan rasa iri dengki sejak awal itu betul-betul akan tertanam. Dan itu akan ke bawah-bawah sampai dewasa, sampai rumah tangga. Dan itu akan tidak membuat kita tidak nyaman dimanapun. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bertetangga apalagi. Sekarang rumahnya tetangganya kan tempel-tempelan ya Bu ya. Nempel, semua kedengeran. Orang beli TV baru kedengeran. Kemarin TV-nya kecil suaranya, sekarang kok gem gitu ya. Udah pasti ini TV baru. Panas tuh ya. Kalau yang itu sudah ditanamkan sejak awal, kapanpun itu akan tertanam. Dan itu sangat-sangat bahaya. Akan masuk ke mana? Ke dunia politik, ke dunia pendidikan, akan semua itu. Gitu Bu. Gimana Pak waktunya? Sudah sampai sih 7 sudah disebutkan ya. Terutama juga berburuk sangka kepada ini Bu, teman guru seangkatan yang lebih tua, bahkan kepada wali, kepada ulama. Itu juga aduh jangan, hati-hati. Ya, itu akan merusak ya, akan merusak. Iyakum ayyuhal muriduna antaqa'u fi haqqi ahadin min aqrani syaikhikum fa innal humul awliya summun walau lam yu'akhidhukum. Sesungguhnya darah aulia, para wali itu adalah racun. Walaupun kita menyakiti para wali, walaupun mereka tidak akan membalas. Jadi hati-hati, jangan sampai, mungkin kalau di sini ya, jangan sampai menyakiti guru.
Nah, ibu tidak boleh menyakiti oleh murid. Ibu harus sampaikan, ibu. Kunci ya, tidak boleh, harus berakhlak baik kepada guru dan orang tua karena tidak boleh menyakiti guru sebagaimana juga tidak boleh menyakiti orang tua. Biasanya itu akan langsung cek gur, Bu. Menyakiti guru, menyakiti orang tua itu cek gur. Ininya apa akibatnya? Jadi kita semua termasuk yang Neng Endah ya, murid dari sini alumni pasti punya guru. Jangan sekali-kali menyakiti guru. Nanti mungkin akan disakiti oleh murid kita. Jadi itu yang mungkin yang diantaranya harus dijaga. Saya kira sudah selesai intinya di akhir idza balagtu fa innahu waliyullah ta'ala. Sesungguhnya orang yang disakiti itu adalah yang dijaga oleh Allah. Sama halnya kalau kita mendoakan jelek kepada orang yang didoakan. Yang didoakan itu akan kita menyakiti orang lain, orang yang disakiti itu adalah doanya dikabul, seperti itu. Jadi memang kita harus hati-hati. Intinya pada bab ini adalah harus menjaga sesama manusia jangan sampai disakiti baik zohir maupun batin. Begitu Bapak, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada siang hari ini, namun masih ada waktu sekitar 10 menit. Kami beri kesempatan untuk menanya, untuk mengajukan pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, monggo. Apa punten tidak pakai baju Pak Yasin ya? Apa ya? Bapak Pak Haji begini, pertanyaannya siapa yang berhak menentukan makom? Di dalam tasawuf memang sangat-sangat dianjurkan masuk pada sebuah tarekat, kelompok tarekat, supaya ada mursyid, ada guru. Mengapa harus ada guru? Satu, ya kalau saya pernah diwawancara nanti tentang tasawuf itu ada di channel obrolan Jajang Santuy, mungkin saya pernah diwawancara itu terkait dengan ini juga. Karena guru itu mursyid ya dalam bahasa tarekat sangat tahu bagaimana kemampuan muridnya. Selain tadi ya, kalau tadi hakim, kita jaksa dan saksi itu kan untuk level kita ya Pak ya, yang mungkin belum bertarekat, jadi pada level dasar lah. Kalau kita ini riya atau tidak, kita ini sombong atau tidak, takabur atau bukan, itu kita. Nah, tetapi dalam tahap-tahap tertentu dalam tarekat itu harus ada mursyid. Nah, mursyid inilah yang bisa mungkin tidak bisa 100%, yang bisa melihat kemampuan si murid ini sampai di mana. Termasuk dalam memberikan zikir Pak, hitungan zikir dan sebagainya, itu biasanya mursyid bisa ini kemampuan ini cukup ini aja yang dibaca. Kalau si ini mungkin dikasih untuk 1000 kali baca ini. Nah, saya pernah mengantar kepada salah seorang, kepada Buya Ar-Razi, itu
awalnya dia minta di baiat ya. Saya bilang terserah Buya, ini saya mengantar orang ini mau dibaiat atau tidak, mau diberikan bacaan zikir atau tidak, saya tidak tahu. Kemudian saya serahkan. Kemudian Buya baca saja ini. Belum baiat. Mungkin dia membaca bahwa kemampuan orang ini secara sekilas ya, biasanya punya kemampuan itu ya. Karena Buya Razi itu memang mengikuti beberapa tarekat, yang tahu diantaranya adalah Saziliyah dan mengamalkan beberapa tarekat yang lainnya. Baca saja ini. Jadi saya membaca bahwa seorang mursyid, saya tidak tahu Buya Razi itu menamakan, tidak pernah menyebut dia sebagai seorang mursyid, tidak. Tapi ketika minta dibaiat, baca saja ini sudah cukup. Tetapi kepada yang lain saya pernah mengantar juga pada teman dosen saya karena minta dibaiat waktu beliau mau ke Australia, mau belajar. Dia bilang, Bu Wi tolong antar saya ke Buya Razi untuk dibaiat salah satu tarekat. Beliau langsung megang tangannya, kemudian di situ melakukan baiat, membacakan beberapa lafaz yang harus dibacakan dan saya menyaksikan semua nangis. Mungkin dia membaca orang ini sudah pas untuk dibaiat. Nah, itulah mungkin keistimewaan seorang mursyid. Kalau saya menyebut Buya sebagai mursyid, tapi walaupun dia tidak menyebutkan ya, saya takut salah. Jadi memang kita harus punya guru. Kalau bahasa Sunda itu, kalau orang yang tidak berguru, tidak punya mursyid, khawatir dalam istilah bahasa Sunda tekataikan, tidak tercapai. Akhirnya apa? Orang agak ngaco. Bahasa lainnya gila. Karena kemampuan seseorang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang kalau kita lihat tempat itu, ada yang bisa menampung segini, ada yang bisa menampungnya setengah, ada yang bisa menampung penuh. Nah, guru itu memang orang yang mampu melihat kemampuan itu. Bisa nampungnya segini, udah segini aja dulu. Jangan dikasih bacaan banyak-banyak, nanti bisa muntah misalnya gitu. Karena memang kemampuan kita berbeda-beda. Ini salah satunya mungkin itu. Nah, kalau di TKN, Tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, itu biasanya setelah subuh ya, kalau ibu bapak ke sana, menurut saya sih sekali-kali ibu jalan-jalannya ziarahnya ke itu ya, selain misalnya ke ziarah ke wali, nanti datang ke salah satu itu ya, kelompok tarekat, nanti dibaiat oleh walinya ya, wakil. Itu semua suruh baca, udah kita mampu melakukan yang harus dibaca ini ada yang seperti itu. Beda lagi dengan tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Syekh Hisham Al-Kabani, beliau berkedudukan di luar negeri, di Amerika, tapi dia sering ke UIN. Kami pernah mengundang di UIN Jakarta untuk tarian Darwis ya, itu ininya salah satu ikonnya. Itu kalau misalnya ini semua yang datang pengen dibaiat, baiat semua. Ada yang begitu. Bahkan mungkin ada yang belum Islam juga di luar negeri itu Pak, dibaiat juga. Ada yang seperti itu. Tapi mungkin dia lebih kepada syiar. Dah yang penting ini dulu deh, tertarik dulu mungkin ya begitu. Nah, jadi setiap tarekat punya standar masing-masing. Tapi tetap kita harus punya guru, gitu, punya mursyid. Gitu. Itu Pak. Yang tadi bahwa kita ada hati kita itu hakim ya, saksi dan jaksa itu untuk tahap awal. Yang kita memang belum masuk pada sebuah tarekat. Jadi yuk kita nilai diri kita sendiri aja deh gitu. Yang kemudian yang horikul adat Pak ya. Nah, saya tidak berani menilai apakah itu ekspresi dari ketinggian ilmunya atau bukan ya. Apakah itu memang dia gayanya seperti itu, tetapi memang secara umum kita punya tata tertib ya, etika ya. Mungkin kebiasaan kita di depan umum ya berpakaian sopan. Kan di dalam tasawuf juga begini, mohon maaf tapi saya tidak bertujuan langsung kepada yang Bapak contohkan ya.
Jadi pengakuan diri sebagai seorang, menamakan dirinya seorang sufi, misalnya saya ini seorang sufi. Kalau menurut saya, jika ada yang mengatakan itu, sebenarnya saya bukan seorang sufi. Ya, terlepas itu dia mengatakan apa gitu. Karena apa? Seorang sufi itu tidak takabur. Seorang sufi itu adalah orang yang suci. Kalau saya mengatakan saya seorang sufi, berarti saya mengaku diri saya sufi. Suci. Itu artinya takabur. Tidak ada. Nggak boleh ngaku-ngaku saya seorang, apalagi menyalahkan orang lain. Ya kan? Saya yang paling benar, kamu semua adalah sesat. Tetap kita itu harus menjaga sikap, menjaga sopan santun, menjaga akhlak, menjaga perilaku, itu bagian dari sikap tasawuf. Jadi tidak bertujuan langsung kepada tadi ya Pak ya, orang itu atau apa namanya contoh tadi, tetapi secara umum ya memang kita ada tata akhlak, perilaku yang secara umum kita kan punya etika ketimuran ya gitu, seperti itu. Kalau di depan umum seperti apa dan sebagainya. Oleh karenanya hal-hal yang sangat pribadi biasanya di dalam tasawuf itu tidak dibicarakan, tidak dipublish. Ada guru besar, salah satu guru besar di UIN Jakarta, beliau mengikuti salah satu tarekat dengan cara apapun salah satunya, dikubur hidup-hidup. Tapi dia tidak pernah mengatakan kepada orang lain secara umum. Itu hanya cerita kepada orang-orang tertentu saja. Kebetulan bercerita, saya karena satu fakultas jadi cerita secara pribadi, dia pernah dikubur tapi untuk menguji kekuatan lahiriahnya ya, lahiriah dan batiniah. Tapi dia dikasih paralon ya Pak ya, supaya untuk kalau dia sudah tidak tahan dikubur hidup biasa, dia akan memberikan sinyal. Dia sempat berapa jam gitu bisa bertahan gitu. Nah itu bagian dari, dan itu nggak usah dipublish, nanti orang pada ikut dikubur tanpa ilmu ya, akhirnya akan mati gitu. Sama halnya dengan Bapak kalau pernah ke Pamijahan itu kan banyak ke guhanya ya, ke gua Bapak yang sekali-kali juga Bapak ibu-ibu ke sana ke Pamijahan, masuk ke gua itu banyak lubang-lubang. Dan itu menurut sejarah, menurut ceritanya, Syekh Abdul Muhyi yang dianggap wali ke-10 dari wali 9 setelah wali 9, itu kalau Jumatan di Mekah itu lewat terowongan itu. Begitu ceritanya. Nah orang awam tanpa ilmu, tanpa pengetahuan ikut masuk ke lubang itu. Nggak bisa keluar lagi yang meninggal di situ. Nah ini artinya bahwa memang semua harus pakai ilmu ya. Jangan niru-niru yang nggak karuan. Dia itu mungkin kita bahasa yang tadi cerita itu adalah ruhaniyah. Tadi kembali kepada pemaknaan ya, bukan biasa dia, bukan zohir tapi batin. Jadi masuk itu bukan berarti masuk secara fisik, ruhaniyahnya mungkin seperti itu. Nah dia ikutin masuk ke situ. Akhirnya lubang-lubang itu kemudian dikasih pagar besi. Karena memang takut masuk tadi. Jadi memang kita ini harus semua menggunakan ilmu ya, bukan tanpa ilmu. Saya kira itu Pak. Mohon maaf kalau tidak memuaskan jawabannya.